Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum kita melakukan codingan menggunakan framework GII, baiklah saya jelaskan terlebih dahulu proyek apa yang akan kita buat untuk melakukan pemrograman aplikasi menggunakan framework YII 2. Proyek yang akan kita buat adalah proyek sistem akademik ya teman-teman semua. Untuk mempelajari pemrograman website ya, kali ini saya akan menggunakan teknik pembelajaran project based learning ya. Jadi nanti kita akan membuat satu project yang akan kita implementasikan menggunakan framework YII 2. Nama projectnya adalah Siska ya teman-teman. Ini singkatan dari sistem akademik, yang mana nanti kita akan mensimulasikan beberapa fungsi yang ada pada sistem akademik pada jenjang perguruan tinggi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan mempelajari pembuatan aplikasi menggunakan framework YII 2. Sebelumnya kita akan melakukan persiapan lingkungan untuk coding ya teman-teman. Nanti ada beberapa aplikasi yang harus kita install untuk mendukung pembuatan aplikasi Siska ini. Ada beberapa nanti akan kita pelajari. Kemudian secara umum ya, kita nanti akan pelajari cara kerja desain pattern ya, pola desain dari framework YII yang menganut pola desain model view controller. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nanti kita akan bagaimana sih membuat CRUD ya, CRUD, C-nya itu create, R-nya itu read, U-nya itu update, D-nya itu delete pada framework YII 2. Di sana nanti kita akan coba elaborasi bagaimana cara membuat aplikasi tersebut menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam YII 2. Kemudian teman-teman ini ada quote penting gitu ya, bahwa intinya ketika kita ingin mempelajari suatu hal gitu ya, yang diperlukan adalah pola pikir. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah pola pikirnya, yang mana framework YII 2 itu hanya sebagai tools. Nanti kita tidak bisa menguasai semua hal tentang YII 2 ya, atau mengingat semua hal tentang YII 2. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah pola pikir atau paradigma di balik teknik pemrograman yang menggunakan framework YII 2. Jadi nanti kita akan sering ya melakukan cek referensi terutama pada yiiframework.com untuk mengetahui cara kerja keseluruhan tentang YII 2-nya. Ini proyek yang akan kita buat teman-teman. Kita kasih nama proyek Siska ya, singkatan dari sistem akademik yang akan kita simulasikan ya, kurang lebih nanti seperti yang terjadi di dalam sistem akademik yang ada di Universitas Peradaban. Ini use case yang akan kita buat teman-teman ya, jadi kita tidak mengcapture semuanya, karena kalau mengcapture semuanya nanti waktunya tidak mencukupi. Yang akan saya praktekkan nanti adalah beberapa feature ya. Ada 10 feature yang digambarkan ke dalam use case. Perlu teman-teman ketahui di use case ini teman-teman ya, nanti kita menggunakan teknik pemrograman multi-user. Jadi use case-nya ini terlihat bahwa di dalamnya ada user ya, banyak user dengan beberapa peran. Jadi usernya bisa banyak ya, misalnya user mahasiswa ya bisa mahasiswa, misalnya usernya ada 1000 mahasiswa. Nanti dosennya misalnya ada 100 dosen. Nah, yang masing-masing itu user memiliki peran tersendiri. Nah, di sini ada 4 peran teman-teman. Yang pertama adalah admin. Dia bertanggung jawab untuk memelihara master data Siska. Ini biasanya dimiliki oleh orang dengan privilege ya, operasional perawatan basis datanya ya teman-teman, tidak ada di sini. Kemudian ada aktor dengan privilege akademik,
yang mana dia bisa melakukan create, read, update, delete data mahasiswa. Jadi dia bisa membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data mahasiswa. Juga dia bisa melakukan CRUD untuk dosen. Bandingkan dengan aktor mahasiswa ya. Kalau aktor mahasiswa, dia tidak bisa melakukan pembuatan dan penghapusan data mahasiswa. Yang ada dia melihat dan mengupdate beberapa data yang bisa diupdate. Misalnya nomor HP, alamat itu kan bisa diupdate ya. Kalau misalnya dia prodi kan tidak bisa. Ya, jadi hanya sebagian saja yang bisa dia update. Kemudian si mahasiswa ini juga dia tidak bisa melihat dan mengupdate mahasiswa yang lain gitu ya. Jadi data mahasiswa yang lain itu tidak bisa dia baca dan dia update. Demikian juga dosen ya. Dosen sama seperti mahasiswa, dia hanya bisa mengupdate dan membaca biodatanya dosen itu sendiri. Kemudian nanti ini dosen bisa melakukan kegiatan belajar mandiri ya, bisa membuat presensi gitu ya, kemudian bisa membuat riwayat atau jurnal perkuliahan. Kemudian nanti mahasiswa ini bisa mengambil kelas ya ketika melakukan KRS-an gitu ya, atau dia juga bisa mencetak KHS. Nah, nanti si akademik ini dia bisa membuat kelas ya, kemudian memelihara master data akademik. Memelihara master data akademik itu seperti data fakultas, data prodi, data kurikulum, data mata kuliah, data tahun ajaran dan sebagainya ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya, berkembang saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya teman-teman, ada 2 file ya yang mendukung untuk pembuatan aplikasi. Yang pertama adalah IR diagram. Nanti ada di dalam repository, silakan kalian lihat repository ya. Nah, nanti link repository ada di deskripsi videonya ya. Jadi silakan download, namanya siskaird.draw.io. Jadi ini menggunakan aplikasi Draw.io ya untuk membacanya. Nah, silakan nanti di-download aplikasinya. Kemudian ada skema basis data namanya siskaskema.mwb. Ini menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Nah, mari kita lihat ya bagaimana bentuk atau isi dari masing-masing berkas tersebut. Oke teman-teman, ini kurang lebih bentuk dari IR diagram aplikasi yang akan kita buat. Coba nih saya zoom ya. Di sini terlihat ya, ada user yang terdiri atau memiliki peran terdiri atas mahasiswa, staf, dan dosen. Ya, masing-masing menjadi sebuah entitas. Di sini ya teman-teman. Nanti di sini akan menyimpan semua kredensial atau informasi tentang aktor yang ada di dalam aplikasi kita. Kemudian masing-masing aktor ini tentunya memiliki password ya, username dan email itu ada kita simpan di dalam entitas user di sini. Kemudian kita lihat nih teman-teman, ya ada fakultas dan prodi. Ya di sini terlihat bahwa satu fakultas itu memiliki beberapa prodi. Ya misalnya di FSD itu ada prodi sistem informasi, ada prodi informatika, ada prodi farmasi dan sebagainya. Oke, di sini ada mahasiswa dan dosen. Ya, nanti ini mahasiswa ini akan menjadi bagian dari prodi yang mana. Ya, jadi satu mahasiswa itu hanya boleh memilih satu prodi gitu ya. Terlihat di sini bahwa satu prodi itu memiliki lebih dari satu mahasiswa ya. Kemudian di sini ada dosen teman-teman ya. Dosen ini ada beberapa yang mengepalai fakultas, disebut sebagai dekan. Nah, nanti tanggal dan mulai sama berakhirnya itu akan kita catat sehingga nanti di dalam basis data kita itu ada riwayat dekan dari masing-masing fakultas. Sama dengan prodi gitu ya. Ada dosen yang menjadi kepala prodi kita sebut sebagai kaprodi. Tanggal mulai sama tanggal berakhirnya kita simpan gitu ya, sehingga nanti prodi memiliki riwayat dosen. Dosen juga bisa atau berhomebase di dalam satu prodi saja. Jadi tidak ada satu dosen yang dia berhomebase lebih
dari satu prodi. Nanti prodi memiliki mata kuliah, ya kemudian mata kuliah itu diajarkan pada kelas mana, kelas tersebut diajar oleh dosen siapa, kemudian diajarkannya dengan memakai ruang berapa yang terletak di gedung mana, dan nanti mahasiswa ini mengambil pertemuan kelas, ya itu ada presensinya, ya kemudian di riwayat akademiknya nanti nih, ya dia statusnya cuti, apa aktif, apa lulus atau drop out ya. Jadi nanti ini kita bersifat sambil jalan saja ya teman-teman. Nah, nanti katakanlah di awal kita buat feature tentang bagaimana melakukan penambahan fakultas dan prodi gitu ya. Nah, nanti kita fokus di satu bagian ini dulu. Jadi nanti kira-kira gambarannya seperti ini, berkembang sesuai dengan apa yang nanti akan kita lakukan codingannya ya teman-teman semua ya. Kemudian ini adalah skema basis data dari Siska ya teman-teman. Kita buat menggunakan MySQL Workbench. Di sini ya nanti ada beberapa diagram gitu ya yang akan berkembang sesuai dengan kita sedang membuat feature yang mana. Nah, contohnya misalnya ketika kita membuat feature tentang prodi dan fakultas, nanti kita lihat di skema basis data yang ini ya. Jadi nanti ini ada fakultas dan prodi, dia hubungannya one to many ya. Jadi satu fakultas itu ada beberapa prodi gitu ya. Satu prodi itu harus menginduk pada satu fakultas. Nah, nanti prodi ini akan memiliki atribut itu sebagai ID-nya itu sebagai primary key. Kemudian ada kodenya, kemudian ada nama. Kemudian ini ada foreign key ya, fakultas yang menunjukkan bahwa prodi tersebut berada di fakultas yang mana. Ya, nanti ini akan sambil jalan ya, ketika kita membuat fakultas dan prodi, maka akan kita bahas di bagian ini saja. Kalau misalnya kita ingin misalnya membahas tentang penambahan kaprodi atau dekan ya, kita nanti buat seperti ini ya. Kita perlihatkan diagram yang seperti ini. Gitu ya, nanti kita bahas satu persatu saja sambil jalan. Bahkan nanti yang paling riweh itu, paling ribet, itu adalah ketika ada perkuliahan ya teman-teman ya. Nanti kita lihat, coba kita lihat ketika ada perkuliahan. Ya ini akan kompleks sekali gitu ya. Nanti coba akan kita pecahkan satu-satu ya. Jadi ini yang saya tutup ini yang kemungkinan nanti sudah kita kerjakan ya, jadi tabel ini sudah kita kerjakan pada feature yang lain. Nah, kayak mahasiswa ini ketika kita menambahkan ya atau melakukan CRUD pada data-data mahasiswa. Ini kan udah tahu opsi dari atributnya gitu ya. Sehingga tidak perlu kita bahas ketika kita membahas perkuliahan. Dan seterusnya, silakan kalian explore. Kalian silakan fokus kepada yang ada tulisan siskanya saja ya teman-teman ya. Karena ini saya gunakan untuk perkuliahan yang lain juga. Misalnya kayak ini di dasar pemrograman gitu ya. Ketika ini saya membahas RPAC maka tidak perlu ya. Jadi yang ada siskanya saja. Kalau mau lihat-lihat boleh silakan ya. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Se-IR diagram dan skema basis data ya. Masing-masing dibuka dengan aplikasi yang berbeda. Oke, ini kurang lebih nanti tabel-tabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di dalam aplikasi itu ada tabel master dan tabel transaksional. Biasanya tabel master ini tabel yang jarang berubah ya. Berubahnya hanya kalau ada event-event tertentu saja. Misalnya ketika ada penambahan prodi, maka tabel master ini yang akan kita ubah. Dan ini tidak setiap hari ya. Jadi jarang sekali ya, mungkin penambahan staf juga dapat dihitung ya dengan jari gitu ya. Kemudian ada tabel transaksional. Nah, ini biasanya ini yang tabel transaksional ini tabel yang dia menggunakan tabel master sebagai namanya apa ya? Lookup table-nya ya, sebagai foreign key-nya.
Misalnya kayak dekan ini ya, dia nanti akan berisi foreign key dari fakultas dan dosen. Kaprodi juga nanti akan mengambil foreign key dari prodi dan dosen. Kalau kelas ini tadi dari banyak ya, dari mata kuliah ada, dari mahasiswa ada, dari dosen ada gitu ya, dari jadwal juga ada kan, dan seterusnya ya. Lah ini yang tabel nasional ini yang sering berubah ya, hitungannya bisa tiap jam berubah. Misalnya ketika ada perkuliahan gitu ya, misalnya dalam satu hari itu ada 50 perkuliahan, maka akan ada 50 updatean dalam satu hari. Presensi apalagi ya, misalnya ada 1.000 mahasiswa atau 2.000 mahasiswa melakukan presensi bareng gitu ya, karena ada perkuliahan hari itu. Nah, ini masuk ke tabel transaksional. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, penjelasan tentang proyek yang akan kita buat untuk mempelajari mata kuliah pemrograman website. Saya rasa cukup video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan like videonya ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.